Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan selamat hari Minggu bagi kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Saya bacakan 36 dan 37. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Perkataan Yesus penuh kuasa. Perkataan kita menggambarkan apa yang memenuhi hati dan pikiran kita, sebab perkataan berasal dari hati dan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh hal yang baik, tentunya setiap perkataan kita juga adalah segala sesuatu yang baik. Namun jika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh hal yang tidak baik, maka yang kita perkatakan juga adalah hal yang tidak baik. Maka tergantung kepada kita apa yang kita isi di dalam hati dan pikiran kita. Setiap hari, atau saya katakan setiap minggu, kita mendengarkan firman Tuhan melalui kebaktian yang kita ikuti baik secara offline maupun online. Perkataan Tuhan Yesus atau firman yang selalu kita dengarkan bukanlah perkataan yang lewat begitu saja tanpa ada makna di dalamnya. Namun dalam setiap mendengarkan firman Tuhan, seberapa taatkah kita akan firman Tuhan? Sebab dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri." Perkataan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang harus kita taati dan patuhi dengan senang hati. Seberapa taat kita kepada perintah atau perkataan Tuhan Yesus? Dalam teks kita hari ini ada roh jahat yang begitu mendengar perintah Yesus dan dia begitu patuh. Bagaimana dengan kita? Kita berkali-kali diingatkan, bahkan setiap hari mendengarkan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimanakah kita menaatinya? Dalam pengajaran Yesus di Kapernaum, dia tidak hanya sekali saja mengajar di tempat tersebut. Yesus tidak tiba-tiba muncul mengajar di sana. Ia sudah terbiasa mengajar di sana, artinya orang-orang yang mendengarkan ajarannya sudah beberapa kali mendengarkan Yesus di dalam berkhotbah atau di dalam setiap pengajarannya. Namun dari orang-orang yang datang ke sinagoge inilah yang dirasuki oleh roh jahat tersebut. Roh jahat ini merasuki orang yang datang untuk mendengarkan Yesus. Roh jahat ini tidak melarang orang mendengarkan Yesus, bahkan dia juga mendengarkan Yesus. Namun, kehadirannya bukanlah untuk benar-benar mendengar dan menyembah Yesus. Kehadirannya adalah untuk menggoda dan menarik perhatian dari orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Roh jahat ini mengetahui siapa Yesus, namun hanya sebatas pengetahuan saja. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, namun pengetahuan ini lahir dari ketakutan bahwa Yesus mampu untuk membinasakan roh jahat tersebut. Sebab Yesus penuh kuasa untuk menghardik dan membinasakan roh jahat tersebut. Sehingga seharusnya bukan kita yang takut kepada roh jahat, sebab semua itu tunduk dan takut kepada Yesus. Jika roh jahat mengetahui bagaimana kuasa perkataan Yesus dapat membinasakan mereka, bagaimana dengan kita yang mengenal Yesus yang penuh dengan kuasanya, bahwa segala kuasa yang ada di bumi ini tunduk kepada Yesus. Mari menghidupi perkataan Yesus yang penuh kuasa, yang sanggup mengeluarkan kegelapan yang ada dalam diri kita. Sebab rupa roh jahat yang ada dalam diri kita dapat berupa kebencian, kepahitan, atau masa lalu yang tidak baik, yang selalu membebani kita hingga pada saat ini. Pada saat ini dinyatakan kepada kita bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus sanggup mengeluarkan semuanya itu dari dalam diri kita. Firman Tuhan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dari dalam diri kita. Jika kita terusik oleh firman Tuhan, akibat perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, persiapkanlah hati untuk diubahkan oleh firman. Mari izinkan Yesus memenuhi hati kita yang akan mengusik segala kegelapan dari dalam diri kita. Bukan hanya mengusik, tetapi mengeluarkan segala kegelapan dari dalam diri kita. Kegelapan atau roh jahat yang ada dalam diri kita selalu menyela,
atau menggunakan akal pikiran kita supaya kita tidak fokus kepada perkataan Tuhan Yesus. Namun roh jahat itulah yang takut kepada Tuhan, bukan kita yang takut akan roh jahat tersebut. Roh jahat itu sangat mengetahui bahwa Yesus itu sungguh adalah penuh dengan kasih, sehingga dia mengatakan, apakah Yesus hadir untuk membinasakan kami? Dalam artian jika Yesus membinasakan roh jahat itu, maka orang yang dirasuki oleh roh jahat itu juga akan binasa. Roh jahat tersebut juga ingin mencoba Yesus di dalam tindakan kasihnya. Perkataan Yesus membuka jalan, diam, dan keluarlah daripadanya. Dan sama sekali orang yang dirasuki roh jahat tersebut tidak menyakitinya. Yesus tidak mengizinkan orang tersebut berbicara. Yesus tidak mengizinkan roh jahat tersebut berbicara melalui orang yang dirasukinya. Tidak semua yang diperkatakan oleh orang yang kerasukan setan, roh jahat tersebut, diladeni oleh Yesus. Namun Yesus langsung menghardik roh jahat tersebut supaya tidak selanjutnya dia terus berbicara. Sebab dari mulut kita ini, melalui perkataan kita ini, terkadang kita justru mengizinkan roh jahat semakin merajalela untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Roh jahat itu bisa berupa kebencian, kepahitan, iri hati, atau hal-hal yang membuat kita tertekan, menggenggam, dan menundukkan kita. Semua itu di stop melalui mulut. Maka mulut harus dibungkam untuk pertama sekali. Dan Yesus mengeluarkan roh jahat itu hanya dengan perkataannya yang penuh kuasa. Antara roh jahat dan orang yang dirasuki sebenarnya tidak ada kesatuan. Dan ketika roh jahat itu keluar, dia menghempaskan dan orang tersebut tidak menyakiti. Orang tersebut tidak merasakan sakit sebab Yesus yang memegang kendali. Kecuali orang tersebut atau orang yang dirasuki oleh roh jahat tersebut mau dikendalikan oleh roh jahat yang merasukinya. Ketika kita melepaskannya, tidak akan ada yang terluka atau tersakiti. Lepaskanlah segala kegelapan, segala roh jahat, segala yang tidak baik yang ada dalam hati kita dengan perkataan, dengan firman Tuhan yang selalu kita terima dan menghidupi perkataan Tuhan Yesus. Mari lihat, roh jahat itu pun patuh kepada perintah Allah. Firman dan perkataan Yesus membuka jalan bagi kita sebab kita ditemukan oleh Yesus dan kita sendiri menemukan diri kita sendiri. Yesus yang penuh kuasa membawa kita kembali ke jalan yang benar dan kita tidak tersakiti. Banyak kita sendiri yang mengikatkan diri kita kepada sesuatu yang membuat kita tertekan dan justru kita yang tidak mau melepaskannya. Justru kita yang tidak mau untuk melepaskannya dari dalam diri kita. Perkataan Yesus membuat orang takjub atas semua yang mereka lihat dan alami. Perkataan Yesus mengandung sebuah hal yang membuat kita boleh merasa takjub dan bukan sekedar takjub, tetapi perkataan Tuhan Yesus seharusnya memunculkan, menimbulkan, menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam menjalani kehidupan kita. Takjub dan percayalah kepada perkataan Tuhan Yesus, sebab itulah yang menjadi senjata bagi kita untuk melindungi diri kita dari roh jahat dan melawan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Sebab firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua, dan firman Tuhan bagaikan palu yang dapat mengubah hati yang keras bagaikan batu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Benar firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, dan firman-Mu yang menuntun kami untuk melawan segala kegelapan, melindungi diri kami dari segala yang tidak baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.